Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelasnya teman-teman. Semoga kita tetap dalam kesehatan dan kesemangan di buang bekerja. Ya, teman-teman, mohon izin di sini kelompok kami akan menyajikan hasil diskusi kami mengenai prinsip kurikulum ya. Yang prinsip kedua ya yakni adalah prinsip fleksibilitas yang nantinya akan disampaikan oleh teman-teman kelompok saya yang luar biasa. Mungkin bisa langsung disampaikan. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian fleksibilitas. Ini teman-teman pernah dengar apa itu fleksibilitas. Jadi fleksibilitas itu tentu atau tidak kaku. Dalam hal apa? Dalam hal pelaksanaannya. Dalam kurikulum harus terdapat konsep tertentu yang dapat memberikan alternatif di mana dalam mencapai tujuannya. Pengembangan kurikulum itu harus menggunakan berbagai metode atau cara-cara yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu tempat di mana kurikulum itu diterapkan. Yang mana jika offset ada bisa dan bisa fleksibilitas tidak selalu lebih. Jadi sebab dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat teguh dan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Memiliki adanya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang sesuai perkembangan. Jadi kurikulum harus teratur agar sebenarnya kurikulum dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang Demikian maka diberikan oleh kelompok 2 mengenai prinsip fleksibilitas beda dengan relevansi dalam penerapan di Bank Indonesia itu secara konsep secara budaya gitu ya. Nah, kalau misalkan fleksibilitas ini lebih pada bagaimana contoh penerapannya gitu. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Mungkin bisa ada teman-teman yang ditanyakan, monggo, mari. Silakan pada orangnya sebutkan nama dan kelompoknya. Pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nada Febriani dari kelompok 1. Pertanyaan saya, adakah hambatan atau masalah dalam prinsip fleksibilitas dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, terima kasih pada mbaknya ya. Untuk prinsip fleksibilitas menurut kelompok 2 apa aja sih kekurangan dan kelebihan? Oke, terima kasih pada mbak Andi atas pertanyaannya. Apa itu? Tadi yang mau ditanyakan lagi, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi sebentar ya. Terima kasih. Baik teman-teman, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari kedua penanya kita tadi yang memiliki benang sama ya, hambatan dari diterapkannya prinsip fleksibilitas ini. Dalam arti misalkan fleksibel ini kan sebenarnya luas ya, tadi untuk kayak karet gitu, jadi bisa ngikutin dari kurikulum yang akan diterapkan. Nah, cuma kalau tadi kita diskusi dengan kelompok, hambatan dalam fleksibilitas ini lebih kepada stok pengetahuan yang dimiliki oleh guru gitu. Jadi misalkan si guru ini misalkan diminta untuk melakukan suatu konsep gitu ya, atau misalkan dalam teknisnya dia menampilkan sebuah video pembelajaran gitu yang nantinya bakal didiskusikan. Nah, kemudian tiba-tiba mati lampu. Nah, ketika si guru ini misal tidak memiliki pengetahuan yang cukup, ini gimana ya kalau mati lampu, apa yang harus digantikan gitu, apa yang harus disesuaikan gitu, sehingga nanti masih bisa tetap berjalan gitu. Itu yang pertama. Jadi dari gurunya kurang memiliki stok pengetahuan. Terus yang kedua, misalkan dari pihak sekolah yang kurang memiliki fasilitas dalam menjalankan pembelajarannya bagi para siswanya gitu ya. Nah, ini nanti dampaknya adalah karena mereka tidak memiliki fleksibilitas gitu ya, maka pada akhirnya konsep yang diberikan oleh pemerintah untuk menjalankan sebuah kurikulum itu jadi tidak dijalankan gitu ya. Itu mungkin salah satu dari hambatannya. Barangkali ada yang mau disanggah atau punya penangan lain, atau dari teman-teman kelompok ada yang mau ditambahkan, silakan. Ada tuh. saya mau memberikan tambahan pertanyaan. Boleh mbaknya. Ini kan prinsip kurikulum fleksibilitas itu kan artinya luas, ya. Seperti tadi contohnya saat ada mati lampu, terus si guru ini harus melakukan inovasi dalam pembelajaran, misalkan diadakan yang khusus atau dan lain-lain. Nah, di sini apa yang menjadi tolak ukur atau batasan dalam menerapkan fleksibilitas ini? Misalkan contohnya apa? Batasannya, karena kan di sini fleksibilitas itu kan luas gitu, kayak bebas gitu.
Baik, mungkin teman-teman kelompok lain ada yang mau dibantu jawab untuk pertanyaan. Ya tadi batasan dalam menerapkan fleksibilitas ya, seperti apa batasannya? Mungkin teman-teman ada yang mau dibantu jawab atau ada pandangan lain? Nggak mau. Gimana bagi ada yang mau ditambahkan tadi? Oh, tanya, ya. Gimana ada? Teman-teman kelompok gimana? Ini batasan dari Pertanyaan siapa? Mbak Lili. Ya maksudnya Mbak Lili, apakah yang maksudnya fleksibel itu berarti bebas nggak ada batasan suka-sukanya mau berubah-ubah mau mengikuti mungkin perkembangan dan sebagainya tanpa batas atau mungkin ada batasan-batasan fleksibilitasnya dan itu salah satunya adalah di samping tujuan, isi atau konten materinya sekaligus ada cara mendukung pembelajarannya kan. Nah kira-kira cara pembelajarannya itu kan fleksibel kan perlu kan. Nah kalau bebasnya itu ya semua cara halal dilakukan. Misalnya, nah, gitu maksudnya. Prinsipnya komunis cara apapun boleh dilakukan, ya kan? Nah, tapi kan apakah dalam kurikulum juga begitu? Sedikit mau berbantu jawab. Kalau untuk pertanyaannya Mbak Rini tadi kan fleksibel itu apakah nggak terbatas gitu? Nah kalau tadi dari kelompok 2 menyebutkan bahwa fleksibel itu kayak karet. Jadi kalau semakin bebas semakin kita tarik. Jadi menurut saya ada batasannya. Batasannya itu salah satunya kurikulum kan sebagai standar. Jadi guru boleh kan di situ kan kurikulum mereka guru bebas mengkreasikan asal tetap dengan sesuai dengan kurikulum tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang akan disampaikan. Itu seperti itu. Sama tidak melanggar normasi karena kan negara kita kan Pancasila yang mungkin ya masih sesuai itu karena standar konsep selanjutnya itu masih selalu ada di itu ya. Itu kalau pembelajaran akan sudah masuk ke sungai kalau mungkin itu kan saya gas bebas itu. Kita teman-teman yang lain punya pandangan? Sudah menjawab Mbak Rini dengan jawaban yang tadi disampaikan. Maksud saya tahu langsung jawabannya, tapi kayak contoh-contohnya gitu apa aja. Kalau kayak penerapan kurikulum kan, contohnya kalau kayak berpakaian ya, kan nggak semua juga punya aturan pada sendiri, pasti punya standar. Misalnya kalau anak-anak kayak SMP kan misalnya dulu berpakaian, dan itu juga kan ngaruh juga sama peraturan di sekolah. Jadi kita juga berpatokan sama peraturan di sekolah yang disepakati bersama. Jadi ya kembali ke situ kan standar kayak Mbak Bila juga jelaskan bahwa semuanya juga berpatokan juga sama norma yang ada di Indonesia. Seperti itu sih. Perlu saya dipahami atau apa mau ini lagi? Oke baik, ada lagi yang memiliki pandangan lain? Oh ada, satu lagi boleh. Soalnya mau menanya atau mau menambahkan? Mau menambahkan silakan kepada Mbaknya mau menambahkan. Iya ya. Kalau misalnya di Lampung, ya kita ada motor lokal tentang budaya Lampung misalnya, itu menurut saya itu termasuk fleksibilitas yang diterapkan di dalam di kota lokal itu. Jadi sesuai kalau misalnya kita tinggal di Jakarta, mungkin ada budaya Jakarta di kota Majalaya atau dan lain sebagainya. Ya barangkali itu yang ditambahkan ya oleh Mbaknya. Tadi Mbak Anggi untuk pertanyaan yang Mbak Anggi sampaikan itu kurang lebih sama ya seperti pertanyaannya Mbak dari kelompok 1 itu apakah hambatannya ada atau tidak? Ya tadi contoh yang kita sampaikan adalah hambatannya kalau misalkan guru tidak memiliki stok pengetahuan dan fasilitas sekolah itu kurang, maka tidak bisa diterapkannya suatu proses yang diberikan oleh pemerintah untuk sekolah gitu. Jadi dampak akhirnya ada demikian itu. Kemudian pengurangan kelebihan, tuh dan kelebihan juga. Ya boleh nanti disampaikan oleh kelompoknya. Saya ingin menambahkan yang batasan dari penerapan fleksibilitas dengan kurikulum itu bisa kita lihat aja bahwa kan di kurikulum itu ada landasannya ya, ada landasan psikologis, sosiologis, kemudian landasan filosofis juga. Nah itu saya ambil contoh dari landasan filosofis saja bahwa pendidikan ini harus di Indonesia ya harus dia berdasarkan pada Pancasila gitu. Jadi jangan sampai nantinya pendidikan yang diterapkan di sekolah itu keluar dari nilai-nilai Pancasila. Misalkan di sila pertama itu kan ketuhanan Maha Esa, maka penerapan kurikulum di sekolah tersebut tidak boleh keluar dari nilai-nilai ketuhanan Maha Esa. Jadi jangan sampai tadi paham-paham yang sudah disampaikan Pak Raharjo, paham komunis gitu ya diterapkan di sekolah. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Jadi di sekolah itu secara merata dari Sabang sampai Merauke itu nggak boleh menerapkan prinsip komunis gitu ya. Dia harus sesuai dengan nilai agama yang ada di sekolah tersebut. Mungkin barangkali itu Mbak. Saja.
izin menjawab pertanyaan Mbak Andri tentang kelebihan prinsip fleksibilitas. Karena kan ini juga kan bahasanya fleksibel ya. Jadi ya kelebihannya ya luas, lentur. Ini juga bebas itu, tapi dengan sebebas-bebasnya prinsip ini juga masih ada batasannya. Jadi intinya ya lentur, luas. Gitu. Dalam sisi kurikulumnya? Dalam sisi. Iya. Izin menambahkan ya, mungkin dalam prinsip fleksibilitas ini kita disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari kebutuhan peserta didik itu sendiri maupun dari kebutuhan dari tujuan pembelajaran. Nah, misalnya seperti contoh yang sudah disampaikan, misalnya dalam pembelajaran kita itu kan lebih banyak menggunakan praktik sehingga praktikum seperti itu. Kemudian dalam ya. Oke, baik teman-teman, itu sudah menjawab dua penanya tadi ya, apa yang disampaikan tiga penanya tadi. Tadi kelompoknya ada mau menanyakan lagi tambahan? Silakan. Boleh kepada masnya, silakan kenalkan diri dan kelompok. Ya, terima kasih. Saya Mustafa Ahmad dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 2. Kelompok 2 tadi kan menjelaskan prinsip fleksibilitas kurikulum ya. Menjadi pertanyaan saya, bagaimana fleksibilitas kurikulum ini menjadi bermakna positif bagi pendidik maupun peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Ahmad atas pertanyaannya. Boleh. Izin menjawab ya. Jadi tadi kan saya nanya tentang masalah apa sih arti pentingnya dari makna fleksibilitas bagi pengembangan kurikulum ya di sekolah. Itu intinya. Fleksibilitas kurikulum ini menjadi bermakna positif. Ya kalau makna positifnya tadi pertama kan pasti kan untuk mengembangkan minat bakat ya. Pertama kan individu. Setiap individu kan diciptakan dengan kemampuan yang unik. Jadi dengan kemampuan yang unik itu mereka bisa mengekspresikan diri mereka sesuai dengan minat dan bakat dan apa yang ingin mereka capai seperti itu. Gimana peserta didiknya? Untuk pendidiknya? Untuk pendidiknya ya mungkin dengan adanya fleksibilitas kemampuan guru juga kan lebih dikembangkan karena mereka kan setiap guru kan juga banyak tuh muridnya kayak mungkin satu kelas ada 30 orang, jadi guru juga lebih bisa mengeksplor dirinya untuk mengembangkan kemampuan dalam hal bagaimana sih metode yang untuk anak si A, untuk anak si B seperti itu. Baik, apakah sudah menjawab Mas Ahmad jawabannya? Ya. Oke, terima kasih sama-sama Mas Ahmad. Mungkin barangkali ada yang mau ditambahkan lagi teman-teman atau punya pandangan lain? Mungkin tidak ada, bukan ya. Barangkali itu saja apa yang penyaji dan kelompok sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.